Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali. Terima kasih kepada kalian semua. Semoga kita sehat-sehat semuanya dimanapun kita berada. Baik, supaya cepat saja ya, untuk minggu ini materi yang akan kita sajikan, yang akan saya sajikan itu ya, kalau di kelas 10 kita itu membahas tentang masa praaksara dimulai semester 1. Kemudian semester 2 kita masuk kepada kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi ya tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi ini memang masih ada hubungannya juga dengan masuknya berkembangnya berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi ketika Islam masuk di Indonesia menyebarkan pengaruhnya ya, menyebarkan pengaruh keislamannya di Indonesia, nanti nggak berapa lama masuklah kekuasaan asing, masuklah orang-orang Eropa ke Indonesia. Jadi nanti secara nggak langsung juga kita masih mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Langsung saja saya akan share PPT saya pada hari ini ya. Oke, maaf bentar. Ini sudah kelihatan, Nak? Sudah Sudah ya, sudah kelihatan. Nah, PPT ini saya ambil dan saya minta izin kepada idsejarah.net untuk mempublikasikannya sama kalian. Jadi ketika kalian nanti juga punya kuota yang berlebih daripada dimainkan game atau bersosial media yang nggak butuh alay-alayan, lebih bagus kalian lihat konten YouTube ya yang berkisah tentang sejarah politik ataupun sejarah-sejarah bangsa Indonesia, bangsa Eropa itu di YouTube-nya idsejarah.net. Silahkan kalian lihat. Oke, di sana bagus-bagus sekali ya materi-materinya. Jadi bukan hanya sejarah tapi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Geografi juga ada bagi anak-anak olimpiade di sana. Oke, lanjut aja ya. Jadi kompetensi dasar yang mau kita capai pada hari ini adalah ingin menganalisis bagaimana perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, langsung saja ya kita masukkan materi kita pada pagi hari ini tentang pengertian dari kolonialisme. Nah, pengertian dari kolonialisme dan imperialisme sebenarnya kalau kita melihat dari tujuannya itu sama ya, sama-sama tujuannya adalah menjajah, ya kan? Sama-sama tujuannya ingin mendapatkan kekayaan, kemudian mendapatkan harta benda untuk apa? Untuk negerinya, ya kan? Untuk pembangunan negerinya. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di sini ya, kolonialisme itu merupakan sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber dari negara lain, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya itu masuk kepada pengertian kolonialisme. Kemudian kalau imperialisme itu dia merupakan penjajahan juga ya, langsung. Nah, dia langsung diambil alih oleh negara tersebut. Contoh misalnya Inggris, ya kan? Inggris menjajah misalnya Malaysia langsung. Ya, kerajaan Inggris itu langsung mengkoloni ataupun mengimperialisme, menjajah Malaysia tadi gitu. Nah, jadi ketika kita nanti akan membicarakan tentang kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia, mulai dari siapa-siapa aja negara-negara yang menjajah di Indonesia, mulai dari nanti ada Portugis, Spanyol masuk ke Indonesia, kemudian ada Belanda, Inggris, Jepang. Nah, itu merupakan bagian dari imperialisme dan kolonialisme yang mana mereka punya tujuannya masing-masing. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini adalah jalur sutra dia. Nah, kenapa dikatakan jalur sutra? Ya karena memang
yang dipergunakan itu ataupun jalan yang dipergunakan itu salah satunya adalah bahannya nanti sutra. Nah, jadi jalur sutra nanti itu ada dibagi ke dalam dua, jalur sutra darat ya, jalur sutra laut. Tapi nanti lebih banyak ya lebih banyak kekacauan ataupun lebih banyak nanti terjadi perampokan itu di darat. Makanya nanti para pedagang-pedagang ataupun para penjelajah-penjelajah Eropa itu banyak lebih melakukan jalur sutra melalui laut. Nah, ini adalah komoditas ataupun benda-benda barang-barang yang ada di jalur sutra. Jalur sutra nanti termasuk dia Cina, ya kan? Kemudian negara-negara di Asia, baik itu nanti di Asia Barat, kemudian ada di Asia Timur, itu masuk ke dalam jalur sutra. Nah, ini kalian bisa lihat nih, ada porselen atau keramik yang di rumah kalian itu ada dipampangkan ibu kalian ataupun kakak kalian sebagai barang pajangan, walaupun keramiknya bukan asli lagi keramik ataupun porselen milik Cina, tetapi itu adalah salah satu ya barang yang dulunya diperdagangkan. Nah, untuk apa sih porselen ini dulunya? Satu, ya kan, bagi orang-orang Cina, bagi orang-orang Hindu, mungkin untuk meletakkan abu jenazah, ya kan. Kemudian barang-barang yang lain juga gitu, fungsinya pada banyak. Kemudian ya sutra sendiri, yang seperti yang saya katakan tadi, sutra sendiri. Ini merupakan komoditas yang utama untuk apa ya? Untuk pakaian, karena memang seluruh masyarakat di dunia ini itu butuh pakaian, ya kan? Butuh untuk apa? Untuk kecantikan. Apalagi kalau kalian lihat, kalau orang-orang Eropa zaman dulu itu kan kalau kalian lihat kan ada dia pakai baju yang kayak balon, ya kan? Kok kayak balon, baju-baju bangsawannya itu memang rata-rata terbuat dari sutra. Nah, itu merupakan satu komoditas yang utama yang dicari oleh mereka. Kemudian rempah-rempah sendiri ya, di mana nanti bangsa Indonesia bisa kalian ketahui bersama, gara-gara rempah-rempah inilah kita dijajah. Gara-gara rempah-rempah inilah kita menjadi karakter seperti Indonesia sekarang ini. Ya, nah ini gading. Kalau gading ini gading gajah ya. Jadi dia saya nggak tahu juga ya kenapa gading, kemudian kerang, kemudian bulu-bulu hewan itu menjadi kesukaan orang Eropa. Kalau bulu kita tahu lah bulu-bulu hewan mungkin untuk apa ya? Untuk menghangatkan mereka karena kan di sana ada musim dingin kan. Nah, kemudian di sini ada lagi yang namanya bubuk mesiu. Nah, ini kalau bubuk mesiu seperti yang kalian ketahui bersama, bahwasanya ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Memang di Eropa itu suka berperang dia. Apalagi waktu itu, nanti akan kita bahas, kenapa orang-orang Eropa itu membutuhkan mesiu. Karena ingin melawan kekuasaan Turki Utsmani pada saat itu ya. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Ini adalah barang-barang yang lain seperti giok, nah termasuk budak. Nah, biasanya kalau budak-budak ini biasa diambil dari Afrika dia, karena apa nanti daerah salah satu daerah ataupun negara yang menjadi pemasok budak yang paling banyak itu adalah di Afrika. Nah nanti Afrika ya. Afrika itu menjadi jalan terang bagi bangsa-bangsa Eropa untuk menuju ke dunia timur. Ini ada anggur Romawi, kemudian ada gelas Mediterania, ada kain wol. Nah, ini adalah barang-barangnya. Ini adalah bentuk ilustrasi ya pada zaman itu ya, pada zaman kekuasaan Eropa dan kekuasaan nanti Bizantium, kemudian kekuasaan Romawi kuno. Ini kalian bisa lihat nih ilustrasinya. Nah, ini tadi yang apa ya, jalur-jalur nanti jalur sutra tadi. Eropa di bagian kecil Eropa nih kalian bisa lihat mereka sudah maju ya, sudah maju, tetapi ini dasarnya adalah ketika mereka sudah menjajah ataupun mengkolonialismekan kepada negara-negara lain seperti nanti di Afrika, India, kemudian Malaysia, Indonesia seperti itu. Ini peperangan tadi yang seperti yang saya katakan. Oke. Ini rempah-rempah nih mungkin nggak asing lagi untuk kalian ya. Ini ada jahe, itu termasuk salah satu yang menjadi komoditas utama.
Nah, ini seperti yang saya katakan tadi dengan kalian. Kenapa ya latar belakang bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Karena yang pertama adalah runtuhnya Konstantinopel. Kenapa Konstantinopel bisa runtuh? Ya, Konstantinopel ini dulunya adalah milik Eropa, tapi ketika Turki Utsmani berperang melawan Eropa dan ada kaitannya juga dengan perang salib waktu itu, nah akhirnya Konstantinopel ini bisa dikuasai oleh Turki, dan ketika sudah dikuasai oleh Turki maka pedagang-pedagang Eropa itu nggak boleh berdagang di Konstantinopel. Nah, dengan ditutupnya Konstantinopel untuk orang-orang Eropa, maka orang-orang Eropa pun dia jadi bingung mau cari rempah-rempah di mana, melakukan aktivitas perdagangan di mana. Nah, selain itu juga bukan karena runtuhnya Konstantinopel juga, nanti ketika kekuasaan Paulus itu besar, kemudian dominasi kekuasaan dari Paulus itu begitu kuatnya. Nah, orang-orang Portugis dan Spanyol itu ditugasi oleh Paulus untuk apa? Untuk melakukan sebuah penelitian-penelitian. Antara lain adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dari bumi ini. Karena apa? Waktu itu di Eropa sedang sedang terjadi sebuah perubahan besar di mana ilmu pengetahuan itu sangat berkembang pesat. Jadi percobaan demi percobaan dilakukan, kemudian mereka praktekkan. Salah satunya adalah teknologi di perkapalan dan teknologi di misalnya termasuk di perbintangan. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya ini kalian bisa lihat ya. Tujuan dari penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa itu ada 3 saja. Ini sudah sering kali kalau kalian dengar ya, sudah sering kali kalian dengar. Ini namanya, tujuannya itu ada glory gospel. Nah, gold itu apa? Mencari kekayaan, ya kan, emas. Sampai nanti kalau kalian misalnya kalau kita bercerita tentang penjajahan bangsa Inggris di Indonesia, pernah nggak kalian mendengar cerita-cerita seperti ini? Ini kalian boleh, ini saya buka ini aja ya, sharing-sharing. Ada Gita, ada Faris, ada Mutia, ada Zuria, boleh kalian ikut berbicara. Nah, kalian pernah nggak mendengar, kita kalau dijajah Inggris mungkin lebih maju. Pernah nggak dengar gitu? Pernah, Mem. Nah, ya kalau menurut kalian gimana? Menurut saya, Mem, kalau Inggris itu menjajah, dia membeli, Mem, bukan merampas harta kita gitu, Mem. Ya, jadi kalau menurut kamu Zuriah, kita kalau misalnya dijajah Inggris itu lebih maju atau gimana? Coba kamu ceritakan. Kalau dibandingkan dengan Belanda. Kalau dijajah Inggris, menurut saya kita lebih maju, Mem, karena Inggris itu menjajah dengan mereka membeli misalnya rempah-rempah, mereka membeli rempah-rempah kita gitu, Mem. Sedangkan Belanda mereka kayak merampas gitu, Mem. Oke, yang lain? Saya, Mem. Ya, siapa? Faris, Mem. Oke, silakan Faris. Menurut saya kalau dijajah oleh Inggris, kemungkinan besar negara kita lebih maju dikarenakan hasil jajahan Inggris rata-rata itu berbahasa Inggris, Mem. Apalagi sekarang kan bahasa internasional itu dikuasai oleh bahasa Inggris. Jadi kalaupun memang dijajah oleh Inggris, maka negara kita akan lebih maju gitu. Oke, ini pertanyaan lagi saya balikan. Berapa tahun kita dijajah sama Inggris? Ayo, ada yang bisa jawab, ada yang bisa membantu saya. Kira-kira berapa tahun kita pernah dijajah sama Inggris? Nggak tahu? Ada yang lain? Gita, Zahra, Hadijah, Azrina, Jelita. 5 tahun, Mem. Gimana? 5 tahun.
5 tahun, benar ya. Jadi sekitar 1811 sampai dengan 1816 kita pernah dijajah sama Inggris, tapi itu hanya Jawa. Tapi tahukah kalian sebenarnya jauh sebelum ya datangnya nanti Inggris ke Pulau Jawa di 1811 sampai 1816, ternyata daerah di Indonesia yang paling lama dikuasai oleh Inggris itu mana? Daerah mana di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Yo, sebutkan aja daerahnya, nggak apa-apa. Sebutkan aja, nggak apa-apa salah. Daerah di mana yang ada di Indonesia yang ternyata pernah dijajah lama oleh Inggris sebelum dia datang ke Jawa? Sumatera, Mem. Ya, Sumatera masih luas. Sebutkan aja nama daerahnya. Ya. Bengkulu enggak, Mem? Mana? Bengkulu, Mem. Iya, benar, Bengkulu. Ya, kalau apa namanya bunga bangka itu ditemukan di mana? Di Bengkulu, Di di Sumatera. Iya, di Sumatera, di Bengkulu. Jadi, ya faktanya ternyata daerah di Indonesia yang paling lama dijajah oleh Inggris itu Bengkulu, jauh sebelum dia menguasai si Jawa ini. Tapi ya Inggris itu sudah apa dia? Sudah mengkeker ataupun sudah menjadi apa namanya melihat-lihat tujuan dia utamanya adalah Jawa. Karena apa? Java menurut bahasa Inggris ataupun bahasa apa ya? Java itu artinya adalah harapan, tanah harapan. Jadi mereka berharap banyak sekali di tanah Jawa ataupun tanah Java. Makanya nanti ketika terjadi peperangan antara Inggris dan Prancis yang pada saat itu Prancis membawai Belanda untuk menguasai daerah di Indonesia, secara nggak langsung nanti wilayah Jawa itu akan dikuasai oleh Inggris. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi di awal kan, menurut kalian apakah kalau kita dijajah oleh Inggris itu kita akan lebih maju? Jawabannya tidak. Nah, tidak. Ternyata ya menurut faktanya Inggris lebih tamak, Inggris lebih rakus daripada Belanda. Terbukti dari apa? Ketika Raffles itu menduduki Pulau Jawa, tanah Jawa, habis kekayaan kerajaan-kerajaan, keraton-keraton di Jawa, termasuk keraton di Yogyakarta. Nah, jadi selama 5 tahun Inggris itu menjajah di Jawa, itu ribuan ton kekayaan di Jawa itu dibawa pulang ke Inggris. Termasuk apa? Termasuk manuskrip sejarah ya milik keraton itu dibawa pulang. Padahal sebelumnya ketika dikuasai oleh Belanda itu nggak berani untuk ngambil kayak gitu. Tapi setelah si Inggris melakukan itu, mereka pun ikut-ikutan. Termasuk apa? Termasuk ketika sistem sewa tanah itu diterapkan oleh Inggris. Nah, mereka menarik keuntungan yang luar biasa banyak sekali. Jadi kalau kita kita kaji lagi gitu kan, lebih apa sih? Oh iya, kalau mungkin dari bahasa mungkin ya kan, karena apa? Memang bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional gitu. Jadi kalau mungkin Inggris lebih lama menjajah di Indonesia, maka nanti kosakata yang ada di Indonesia itu nggak banyak pakai bahasa Belanda. Jadi sadar atau enggak kita sadari banyak kosakata kita yang sebenarnya pakai kosakata Belanda. Nah, jadi itu termasuk satu lagi adalah nilai kesopanan. Ya, Inggris itu berani sekali ya mengobrak-ngabrik sistem kesopanan orang-orang Jawa pada saat itu. Nah, seperti apa? Nilai-nilai kesopanan itu dilanggar semuanya sama Inggris, diajarkan sama ya orang-orang Jawa, sehingga apa? Banyak yang nggak sopan jadinya. Sementara kalau dilihat dari Belanda nggak seperti itu. Ini maaf, bukan membela Belanda, tidak ada. Tetapi yang namanya penjajahan kolonialisme itu nggak ada yang enak. Nah, kalau ditanya misalnya, wah Bu, cobalah Bu, negara-negara jajahan bekas jajahan Inggris tuh maju-maju, ada Malaysia, ada Singapura, banyak kok juga negara-negara yang dijajah oleh Inggris nggak maju.
Afrika contohnya nggak maju ya kan. Nah, tergantung semuanya itu. Oke, itu mungkin ada penjelasan lagi nanti ya, ada perdebatan mungkin di materi penjelajahan samudra oleh bangsa Inggris. Itu nanti akan kita bahas ya, Nak ya, di materi kita yang akan datang. Nanti ada materinya. Oke, jadi tujuannya itu ini ada Glory Gospel. Udah paham ya tentang tujuan penjelajahan ini, Nak? Paham, Mem. Paham ya sampai sini. Oke. Nah, ini tadi sudah paham juga apa yang menjadi latar belakang penjelajahan bangsa samudra. Jatuhnya Konstantinopel, kemudian kalau kisah perjalanan Marco Polo. Marco Polo ini bukan seorang penjajah, dia seorang penjelajah. Beda penjajah dengan penjelajah, ya. Jadi Marco Polo ini penjelajah yang kerjaannya suka berkeliling-keliling dunia aja. Nanti dia berkeliling ke Indonesia, ke India, ke Eropa, setiap perjalanannya itu ditulis di dalam buku. Nah, jadi kisah-kisah perjalanan Marco Polo ini kemudian dibaca oleh orang-orang Eropa dan menjadi inspirasi untuk melakukan penjelajahan juga. Nah, tadi yang seperti yang saya katakan ini penemuan teori bumi bulat ya yang diinstruksikan oleh Paus Paulus. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan seperti apa? Penemuan kompas. Nah, semangat Requiescat ini adalah semangat untuk menguasain ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai semangat Reconquista, maka kita berbicara tentang semangat menguasai, semangat menjajah dia. Oke, itu dia. Ini kalian bisa lihat bagaimana Indonesia itu kemudian menjadi sebuah negara yang akhirnya menjadi sebuah negara yang yang menjadi target ya, yang menjadi target tujuan kedatangan bangsa-bangsa Eropa, mulai dari rempah-rempahnya, kekayaannya, habis kan emas-emas kita habis tuh tahu kemana. Kalian pernah nggak berpikir orang-orang kerajaan zaman Hindu Buddha dulu, kemudian zaman Islam itu mahkotanya nggak ada yang terbuat dari perak loh, mahkotanya terbuat dari emas semuanya. Kemudian mata-mata uang itu belum ada uang, tapi semuanya menggunakan perak, emas, kemana semuanya? Nggak ada kan? Nah, itu diambil oleh siapa? Oleh para penjajah ya, bangsa Eropa. Itu dia. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silahkan Nak. Ada, Mem. Ya, silahkan si Nadia. Iya, Mem. Ya, silahkan Nadia. Jadi gini kan, Mem. Kalau Indonesia kan, Mem, dijajah sama penjajah itu seperti Belanda, Inggris, Spanyol itu gara-gara kurangnya rasa persatuan kan, Mem, di antara sesama warganya gitu. Adanya kerajaan-kerajaan, keraton-keraton gitu yang saling bermusuhan gitu kan, Mem. Jadi kan, Mem, pasti di dunia ini bukan cuma Indonesia aja kan, Mem, yang pernah dijajah gitu. Iya. Jadi, Mem, apa negara lain selain Indonesia juga memiliki alasan yang sama, Mem, sehingga mereka itu sempat dijajah oleh beberapa negara gitu, Mem. Ya, terima kasih Nadia, pertanyaannya bagus ya. Apakah semua negara sama gitu tujuan orang-orang Eropa itu menjajahnya sama? Sama semuanya. Jadi benar yang dikatakan oleh Nadia tadi, dan mungkin kalian semua sudah pada tahu kenapa kita dapat dengan mudah sekali untuk dijajah, untuk dikuasai, karena memang kita waktu itu adalah memang belum ada kesatuan. Jadi antara wilayah kerajaan Mataram ya, wilayah misalnya kerajaan nanti Samudra Pasai itu nggak bersatu. Indonesia mulai muncul itu ketika Indonesia merdeka 1945. Ya, 1945 nama Indonesia baru muncul, namanya Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, nama Indonesia itu adalah Hindia Timur. Yang membedakan nanti ada Hindia Timur dengan Hindia Barat. Itu kenapa dibuat pembedaan Hindia Timur dengan Barat? Karena apa? Membedakan wilayah jajahan siapa. Kalau Hindia Barat wilayah jajahan Inggris, kalau Hindia Timur itu wilayah jajahan Belanda. Jadi namanya merupakan nama ya yang dibuat untuk pemisahan wilayah yang menjajah itu milik siapa. Seperti itu. Jadi ya, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Jadi sama semuanya ya. Sama semuanya, tujuan-tujuannya ingin menguasai kekayaan dan bahan-bahan yang lain. Oke, ada lagi pertanyaan, Nak? Ada, Mem. Ya, silahkan.
Terus Mem, kenapa sih Mem kebanyakan, bukan kebanyakan sih, hampir semua penjajah itu berasal dari Eropa? Mem? Ya, ya bagus. Ya kenapa kebanyakan penjajah-penjajah itu sedang apa namanya kebanyakan dari Eropa? Karena memang pada saat itu sedang berkembang yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu memang sangat berkembang sekali. Jadi untuk untuk mempraktekkan, kemudian untuk mengimplementasikan hasil-hasil temuan mereka, mereka harus ada turun ke lapangan. Nah, jadi sekalian juga seperti yang tadi latar belakang kenapa bangsa-bangsa Eropa itu melakukan yang namanya penjelajahan atau penjajahan, karena tadi itu Konstantinopel ditutup. Jadi gimana mereka melakukan apa? Melakukan perdagangan untuk membutuhi kebutuhan masyarakatnya, misalnya rempah-rempah, kebutuhan akan rempah-rempah itu dari mana? Sementara Konstantinopel ditutup. Itu adalah salah satu tempat mereka untuk melakukan jual beli perdagangan. Itu dia, Nadia. Oke, Nadia. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ya, Pak Jemi sudah datang. Ya, ada? Ada, Mem. Oke, silakan Fajar. Silakan. Seperti yang kita tahu kan, Mem, Thailand itu tidak pernah dijajah. Jadi, apakah memang di sana sudah ada persatuan atau sumber daya alamnya yang kurang, Mem? Ya, tidak ya. Terima kasih Fajar ya. Terima kasih Fajar. Kalau kita berbicara mengenai Thailand kenapa tidak jajah? Jadi konsep berpikir kita itu adalah konsep berpikir yang bukan zaman sekarang, di mana Thailand itu merupakan satu negara. Nah, Thailand itu kan nggak terlalu besar dia negaranya. Jadi daerah-daerah di seputaran Thailand itu dijajah gitu. Vietnam itu dijajah. Nah, kenapa Thailand memang nggak pernah dijajah? Karena memang bangsa mereka itu primitif pada saat itu gitu. Itu dia Fajar ya. Jadi konsep berpikir kita bukan pada saat ini, wah kalian nggak pernah dijajah gini-gini. Tidak. Tapi memang pada saat itu memang Thailand itu merupakan satu kesukuan yang besar, primitif dia. Nah, seperti itu dia Fajar. Itu salah satu alasannya. Oke. Sudah ya Fajar? Ada lagi, Nak? Tidak ya? Baik, kalau tidak ada, minggu depan kita masih akan membahas tentang ya kolonialisme dan imperialisme. Jadi ada banyak nih di pertemuan imperialisme dan kolonialisme ini ada 6 kali pertemuan. Jadi siapkan pertanyaan kalian tentang materi ini ya. Saya tutup saja materi kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom ya. Ada 51 orang, wah luar biasa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem.